Hai para pecinta drama Korea, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan aktivitas sebuah gudang pabrik mencetak uang. Istri Im Chul Yung membawa makanan ke dalam mobil dan menyuapi Im Chul Yung, diperankan oleh Yoon Bin. Saat kondisi hujan, timnya mendapat perintah untuk menyergap sebuah gudang tempat mencetak uang palsu. Para perampok sudah memasuki gudang percetakan uang dan menguasainya. Im Chul Yung melaporkan kepada pimpinannya, Cha Gi Sung, diperankan oleh Kim Joo Hyuk. Ia menyuruh untuk menunggunya sampai bantuan datang. Para perampok telah melumpuhkan keamanan gudang pabrik percetakan uang tersebut. Im Chul Yung dan timnya berhasil masuk ke gudang pabrik dan melumpuhkan sebagian pemberontak, lalu mengarahkan pistol kepada para penjahat. Tiba-tiba Cha Gi Sung muncul dan bilang tidak patuh pada perintah sambil membawa istri Im Chul Yung sebagai tahanan. Plat master dipegang, lalu pistol diarahkan ke Shin Yoo Bin memerankan War Yung, menyuruh Im Chul Yung dan timnya untuk menyerah dan turun ke bawah. Sebuah granat dilemparkan, membuat gudang tersebut meledak dan terbakar. Banyak orang yang mati termasuk istri Im Chul Yung, ditembak oleh Cha Gi Sung tepat di depan matanya. Cha Gi Sung melangkah mendekati Im Chul Yung, memastikan untuk mengirimnya ke akhirat. Tapi sayang, pelurunya habis dan Im Chul Yung beruntung dibiarkan hidup. Para pejabat berkumpul membahas mengenai uang palsu dan mencari siapa dalang dari semua ini. Ternyata Cha Gi Sung pelakunya, yang sudah melarikan diri ke Korea Selatan, tepatnya Seoul. Polisi Korea Selatan Yoo Hae Jin memerankan Kang Jin Tae mengejar penjahat sampai ke pojok. Penjahat tersebut mengeluarkan pisau lipat. Kang Jin Tae yang mundur takut ketusuk juga. Anaknya menelpon saat keadaan genting ingin dibelikan handphone iPhone. Nah, penjahat tersebut memanfaatkan kondisi itu untuk melarikan diri. Lee Hae Young memerankan Chip Pyo, atasan Kang Jin Tae, memarahi dirinya karena kinerjanya menurun. Kepala Departemen Keamanan Korea Utara Jun Gok Wan memerankan Wong Yung Sul menginterogasi Im Chul Yung sambil menodongkan pistol ke kepalanya dan meminta untuk menangkap Cha Gi Sung. Dalam waktu seminggu akan ada pertemuan pembicaraan eksekutif di Seoul. Kang Jin Tae sedang tidur, diganggu oleh anaknya, menagih janji hutang tentang HP iPhone. Tidak lama datang adiknya Yuna SNSD memerankan Park Min Young, meminjam uang yang lumayan banyak. Karena ada suara iparnya mau masuk ke kamar, Park Min Young pergi. Selanjutnya, istri Kang Jin Tae masuk ke kamar sambil membawa HP suaminya yang berbunyi dari atasannya. Tidak ingin masuk kerja, akhirnya kerja juga. Chip Pyo meminta Kang Jin Tae mengintai polisi Korea Utara, Im Chul Yung, dengan alasan kinerjanya sedang menurun dan bisa menjadi naik lagi. Park Min Young sedang maskeran wajah, meminta abangnya mengambilkan remote TV. Lalu sebelum dikasih, melihat berita dan menahannya agar tidak diganti channelnya. Istrinya Kang Jin Tae menyuruhnya minggir terus saat ngepel lantai. Chief Pyo mempromosikan Kang Jin Tae agar dia mendapat tugas investigasi pengintaian polisi Korea Utara kepada agen NIS. Konferensi pers sedang diadakan, para polisi berjalan membubarkan diri. Im Chul Yung diberikan pistol dan HP oleh pimpinannya. Kang Jin Tae mencari Im Chul Yung lalu mendekatinya, mengajaknya makan tapi cuma diliatin doang. Kang Jin Tae dan atasannya diberikan saran bahwa dirinya hanya disuruh pura-pura membantu Im Chul Yung alias mengalihkan fokusnya. Im Chul Yung diberikan HP oleh Kang Jin Tae, tapi ditolaknya karena sudah punya. Menyetir mobil tapi seperti pemandu tur, main HP saat mengejar penjahat, dan banyak menepinya, membiarkan mobil lain jalan lebih duluan. Ada kasus lain malah ingin ke sana. Im Chul Yung kesal lalu menarik kera leher Kang Jin Tae. Begitu di luar mobil, Kang Jin Tae dipelintir lalu diborgol tangannya ke mobil dinasnya. Im Chul Yung meloncat jembatan dan pergi menuju lokasi target. Sampai di sana, Kang Jin Tae sudah berada di lantai 2 sambil minum es. Melihat Im Chul Yung datang, dihampiri, dibilang hebat. Nah, saat akan naik lift, Im Chul Yung melihat targetnya, lalu berputar arah dan mengejar dengan berlari sangat kencang.
Park Myung Ho diborgol, dijambak rambutnya ke mobil. Park Myung Ho menodongkan pistol ke Im Chul-yung dan ditembak tapi meleset. Im Chul-yung berlari ngumpet di mobil yang lain. Dikejar Park Myung Ho ke jalan raya sampai ketabrak mobil yang melintas. Terus berlari meloncat dari lantai 2 terjatuh ke aspal. Naik mobil dengan kencang dan Im Chul-yung bergelantungan di samping pintu mobil. Park Myung Ho meloncat ke aspal dan Im Chul-yung mengambil kendali mobil biar tidak menabrak Kang Jin Tae yang menyelamatkan anak kecil. Park Myung Ho melaporkan kejadiannya ke Cha Gi-sung. Im Chul-yung dan Kang Jin Tae saling berdesakan masuk ke dalam mobil. Setelah melaporkan kejadian ke atasan tempat ia bekerja, mereka berdua minum soju dan berjanji saling terbuka dan memasang gelang kaki pendeteksi ke Im Chul-yung. Kang Jin Tae mengajak Im Chul-yung ke rumahnya. Saat masuk pintu, Park Min-young melihat Im Chul-yung. Ia jadi salah tingkah. Istri Kang Jin Tae mengomel. Park Min-young membuka pintu kamar mandi saat Im Chul-yung ada di dalam, lalu menutup kembali pintu. Sedangkan Kang Jin Tae memeriksa dompet Im Chul-yung sambil melihat-lihat foto-foto dan memasukkan chip di HP-nya. Begitu Im Chul-yung kembali ke kamar, ia memeriksa HP-nya, lalu mencabut chip tersebut dan melaporkan pimpinannya di Korea Utara. Keesokan harinya makan bersama dengan keluarga Kang Jin Tae. Un Yo-suk memerankan Chairman Yon bertransaksi dengan Cha Gi-sung mengenai plat master uang. Kang Jin Tae mengejar orang yang dikenal. Saat memasuki markasnya, diminta surat perintahnya. Dibilang sedang dibawa kurir ke sini dan dipermainkan. Pistolnya diambil lalu dilempar ke sana dan ke sini oleh kelompok berandal. Melihat keadaan tersebut, Im Chul-yung menghampiri berandal dan memperingati sambil memberikan pelajaran. Dengan mencekik satu orang berandal, memukul yang lainnya dengan tangan kosong, menendang, membanting para berandal, memukul dengan tisu. Kang Jin Tae muncul saat ada yang mau melarikan diri dan kaget melihat senjata yang digunakan Im Chul-yung hanya tisu. Setelah itu melaporkan kepada atasannya, didengarkan oleh Im Chul-yung dari alat sadapnya. Di sisi lain, Park Min-young tidur-tiduran gembira di sofa sambil menonton TV dan muncul berita mengenai Im Chul-yung sedang kejar-kejaran dan berkelahi. Ia kaget. Saat di TKP Park Myung Ho, Kang Jin Tae disergap banyak orang. Dia mengeluarkan pistol. Karena gugup, pelurunya terjatuh dan siap dipukuli. Mau tidak mau berkelahi dengan banyak orang sendirian. Kong Jung-won memerankan Sung Kang menembaki Park Myung Ho atas perintah Cha Gi-sung. Saat Im Chul-yung datang, HP-nya dikasih dan saling menyapa dengan Cha Gi-sung, membahas kesempatan hidup yang diberikannya dulu. Perkelahian pun dimulai. Sung Kang dengan Im Chul-yung, pipi kanan dan pipi kiri, mutar sana, mutar sini, tendang hingga Im Chul-yung susah bangun. Datang Kang Jin Tae lalu Sung Kang melarikan diri dengan mobil. Selanjutnya mereka berdua memeriksa Park Myung Ho yang tewas. Dan Kang Jin Tae mengambil HP-nya lalu pergi menaiki mobil. Tapi kesakitan perutnya kena tusuk saat berkelahi. Kesal dengan Im Chul-yung, ditanya susah jawabnya. Saat di loteng ada agen polisi yang menyamar bertanya-tanya karena mencurigakan diberi pelajaran. Im Chul-yung meminta dilepaskan gelang kaki pelacaknya. Kang Jin Tae berhasil melepaskan dan mau saja dibuang, tapi dibilang harus dikembalikan. Malam harinya, istri Kang Jin Tae mengobati sambil ngomel-ngomel. Di ruang tamu, Park Min-young mencoba mengobati Im Chul-yung. Tangannya digenggam. Begitu sudah malam, Park Min-young menyelinap masuk ke kamar, menyatakan cinta ke Im Chul-yung yang sedang tidur, dan dijawab Kang Jin Tae yang pura-pura tidur menyamar menjadi Im Chul-yung. Karena malu, Park Min-young langsung pergi. Di malam hari, Cha Gi-sung mengumpulkan pembunuh bayaran untuk bertarung sekali lagi. Keesokan paginya, semua makan bersama. Anak Kang Jin Tae menagih iPhone pada ayahnya. Chief Pyo menginfokan Kang Jin Tae bahwa HP-nya disadap. Sebelum pergi, istri Kang Jin Tae meminta tolong ke Im Chul-yung untuk menjaga suaminya. Saat di depan rumahnya, Kang Jin Tae sedang menelpon dengan Chief Pyo tentang keberadaan Cha Gi-sung dan Im Chul-yung melintas, tapi tidak dikasih tahu. Bilangnya belum diketahui dan kesal karena HP-nya disadap. Sepanjang perjalanan, Kang Jin Tae ngoceh terus-menerus, bertanya tentang plat master.
Akhirnya Im Churyong dengan tulus meminta bantuan Kang Jin-tae. Di lokasi transaksi Cha Gi-sung, Im Churyong meneropong lalu meminta Kang Jin-tae pergi dan memberinya uang untuk anaknya yang ingin beli iPhone. Peralatan telah siap, Kang Jin-tae tetap membantu dengan menelepon HP-nya Im Churyong sebagai alat video call mengetahui posisi musuh yang ada di dalam. Tepat jam 12 siang, pembunuh bayaran menembak mati semua orang Chairman Yon atas perintah Cha Gi-sung. Im Churyong meloncat dari atas menghancurkan kaca lalu bertarung dengan pembunuh bayaran Cha Gi-sung. Tembak-tembakan pun terjadi, granat dilemparkan ke arah Im Churyong dan mereka berdua loncat untuk berlindung. Saat Cha Gi-sung sudah berlari, barulah polisi bantuan berdatangan. Ada korban yang tertembak, segera ditelepon ambulan. Im Churyong dan Kang Jin-tae segera mengejar Cha Gi-sung dengan kekuatan penuh, tapi Chief Pyo melarangnya. Ada juga agen NIS di dalam mobil mendengarkan Kang Jin-tae dan bilang tangkap Cha Gi-sung, jangan sampai terbunuh oleh Im Churyong, dan ambil plat masternya, bila perlu boleh korbankan Im Churyong. Tembak-tembakan pun terjadi saat di lorong tol jalan raya, kendaraan dipacu dengan maksimal, gocek-gocekan, dan begitu di luar terowongan, Im Churyong dengan posisi nyamannya berhasil menembak ban mobil Cha Gi-sung hingga mobilnya terbalik dan ingin sekali menembak mati, tapi ditahan Kang Jin-tae. Dalam sekejap, Cha Gi-sung sudah meloncat ke sungai. Amarah masih kuat pada Im Churyong. Dia mengarahkan pistol ke Kang Jin-tae dan menjelaskan kalau istrinya dibunuh oleh Cha Gi-sung. Setelah mereda, plat master dikumpulkan Kang Jin-tae dan diserahkan ke Im Churyong, menyuruhnya pergi sebelum polisi berdatangan. Im Churyong membawa plat master tersebut ke pimpinannya di Korea Utara, melaporkan bahwa Cha Gi-sung belum ditemukan mayatnya. Saat sedang menyetir, Kang Jin-tae ditelepon Cha Gi-sung. Ada barang yang ketinggalan, minta dibalikkan. Ada anak dan istrinya dalam tahanan. Diberi waktu 2 jam untuk datang membawa plat master tersebut tanpa melapor polisi. Dalam keadaan menangis, Kang Jin-tae menelpon Im Churyong. Kondisi anak dan istrinya ditangkap Cha Gi-sung, meminta plat masternya dibalikkan. Im Churyong menjelaskan ke pimpinannya, akhirnya pergi juga. Kang Jin-tae menangis dan teriak-teriak kencang-kencang, meneriaki para penjahat di HT, dan menyuruhnya keluar. Begitu melihat bom waktu yang menyala, meminta maaf atas ucapannya. Ada perintah tembak dari Cha Gi-sung, dan di saat itulah Im Churyong muncul, bak pahlawan, dan memanggil Kang Jin-tae, memastikan tidak apa-apa. Kaget mendengar suara Im Churyong di HT, Cha Gi-sung dan pembunuh bayaran bergegas menyerang, memberikan 2 plat master sebagai jaminan pembebasan Kang Jin-tae dan keluarganya. Sisanya setelah mereka pergi dahulu, dan Im Churyong meminta maaf karena membuat menderita Kang Jin-tae dan keluarganya. Cha Gi-sung mengajak Im Churyong bergabung dengan dirinya daripada bertarung. Kang Jin-tae merasa harus membantu Im Churyong. Bicaranya berputar-putar dengan istrinya. Akhirnya disuruh pergi untuk menghabisi semua penjahat itu, sambil menyuruh membawa pulang Im Churyong. Awas, jangan sampai terluka atau mampus kau, kata istrinya. Saat perkelahian dengan salah satu pembunuh bayaran, Cha Gi-sung menembak dari atas mengenai Im Churyong dan berlindung dari tembakan. Peluru mengenai pembunuh bayaran tersebut. Pertarungan Cha Gi-sung dan Im Churyong sangat sengit. Dengan segala cara, pisau diarahkan dipukul di lengannya, diinjak-injak Im Churyong di gundukan pasir, hampir saja mati. Muncul Kang Jin-tae dengan menembak ke Cha Gi-sung, tapi tidak kena, dan hanya melarikan diri. Dikejar, malah dihajar Cha Gi-sung dengan besi. Hampir mau mati juga Kang Jin-tae. Dengan susah payah, Im Churyong menembak kepala Cha Gi-sung. Masih menoleh, ditembak lagi ke badan. Ditembak lagi biar ke akhirat. Setelah itu, Im Churyong dan Kang Jin-tae duduk bersama di samping sungai, membuang plat master, saling bertanya, menceritakan kenapa mau jadi polisi. Dijawab Kang Jin-tae kalau lihat di film-film terlihat keren, bawa borgol dan surat perintah dan tepuk tangan. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya, dan seperti biasa, polisi bantuan selalu datang di akhir. Terima kasih telah menonton.